sini saya akan menjelaskan topik pertama, yaitu Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Nah, Jepang menyerang Belanda pada 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, Jepang juga menduduki beberapa wilayah seperti Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Nah, Palembang ini dipilih Jepang karena Palembang memiliki wilayah yang strategis, yaitu di antara Batavia, yaitu wilayah kekuasaan Belanda, dan Singapura, wilayah kekuasaan Inggris. Nah, lalu Jepang pertama kali mendarat di daerah Jawa, yaitu Banten, kemudian ke Indramayu, lalu ke Kragan, dan ke Surabaya. Lalu pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Lalu pada 9 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah kekuasaan Jepang. Nah, tujuan Jepang menyerang Belanda adalah untuk menguasai sumber daya alamnya, yaitu minyak bumi, guna untuk mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Lalu, Jawa dirancang sebagai pusat seluruh operasi militer, sedangkan Sumatera sebagai sumber minyak. Jenderal Hindia Belanda, Gerda van Starkenborg, dan Jenderal Hein ter Potten tidak berdaya menghadapi serangan Jepang, sehingga Belanda pun menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942 pada Letnan Jenderal Hiroshi Imamura. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh tokoh pergerakan nasional Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Namun, sebagian tokoh pergerakan nasional Indonesia seperti Samratulangi, M. H. Tamrin, dan Sutarjo bersikap hati-hati akan gerakan ekpansionisme karena adanya sikap konsisten di dalamnya. Namun demikian, mereka tetap memiliki perasaan optimis terhadap kedatangan Jepang akan membawa kemerdekaan. Ada 5 alasan yang melandasi perasaan optimis itu. Yang pertama, menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai berakhirnya masa penjajahan Belanda dan telah dimulainya era baru bangsa-bangsa Asia dapat berdiri dengan kakinya sendiri. Dan juga Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia dan menyuarakan propagandanya, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Lindung Asia pada tanggal 29 April 1942. Gerakan ini ternyata diketuai oleh tokoh pergerakan nasional Indonesia, yaitu M.R. Syamsuddin. Yang kedua yaitu Jepang berjanji jika perang Pasifik dimenangi, maka kemerdekaan akan diberikan kepada bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga yaitu sejak awal kemerdekaannya, Jepang sudah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberi oleh Jepang kepada Indonesia. Yang keempat yaitu Jepang bersikap simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional. Yang kelima yaitu Jepang menjadikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih bersama dengan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersamaan dengan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Kemudian pada awalnya rakyat Indonesia tidak menyadari bahwa mereka hanya diperalat untuk mendukung industrialisasi Jepang, serta melancarkan ambisinya yaitu meraih kemenangan Perang Asia Timur Raya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer. Masing-masing dikendalikan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Nah, apa saja sih yang 3 itu? Nah, 1 di daerah Jawa dan Madura, 1 di daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu. Yang ketiga itu daerah Kalimantan. Setelah membagi 3 wilayah tersebut, Jepang ini mengambil tokoh-tokoh politik di Indonesia untuk menjadi bagian struktur pemerintahan Jepang. Nah, siapa aja sih? Nah, mereka itu ada Hussein Dinaningrat, Suharjo Kartodikusumo, R.M. Suharjo, dan Prof. Supomo. Nah, dalam sistem pemerintahan Jepang memperkenalkan sistem baru yang disebut dengan Tonarigumi, yang sekarang lebih kita kenal dengan sistem rukun tangga. Pembentukan Tonarigumi dimaksud untuk membangun gerakan pertahanan masyarakat yang dapat dilakukan secara gotong royong. Nah, selanjutnya Jepang itu membagi wilayah Indonesia menjadi 10 presidenan yang biasa disebut dengan Shu. Nah, tiap-tiap presiden tersebut itu terdiri dari kota praja atau Shi, kabupaten atau ken, kawedanan atau gun, kecamatan atau son, dan kelurahan atau ken.
Nah, dalam susunan birokrasi pemerintahan, jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga-lembaga tersebut tetap dijabat oleh orang-orang Jepang. Selanjutnya ada sistem pertahanan. Sistem pertahanan tersebut dibentuk dalam lembaga semi militer seperti barisan pembantu polisi, barisan pemuda, barisan wanita, barisan polisi rahasia, laskar pelajar, dan sebagainya. Kemudian dibentuk pula barisan pelopor yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan dibantu oleh RPSD Sueroso, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Goentaran Martoatmojo. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menonton.